Polres Bengkalis gagalkan peredaran narkoba sebanyak lebih dari 10 kilogram. Seorang ayah nodai anak kandungnya selama 8 tahun hingga melahirkan 7 bayi. Sambut Hari Bayangkara ke-77, Polda Jawa Timur menggelar lomba stand-up comedy. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 27 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkait kiat personel polisi menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Polres Bengkalis Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran narkoba lebih dari 10 kilogram. Dari kasus ini, Polres Bengkalis mengamankan satu pelaku yang diberi upah sebesar 115 juta rupiah jika berhasil membawa barang haram tersebut ke Pekanbaru. Berhenti. Polres Bengkalis Polda Riau bersama dengan Polair dan Bea Cukai berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional hari Minggu 18 Juni 2023. Dari pengungkapan kasus ini, sebanyak 10 kg sabu dan 17.817 butir pil ekstasi diamankan polisi. Dalam konferensi pers Senin 26 Juni, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro menyatakan, pengungkapan kasus narkoba ini berawal dari informasi adanya kapal dari Malaysia yang membawa narkotika melalui Selat Malaka Bengkalis. Pelaku sempat melarikan diri saat mengetahui aksinya diketahui polisi. Hasil tim gabungan antara Bea Cukai Bengkalis dan Polres Bengkalis telah melakukan pengungkapan narkoba jenis sabu sejumlah 10 paket yang masing-masing paket seberat 1 kg. Dan 8 paket pil ekstasi sejumlah 17.000 butir. Dengan barang bukti yang sudah terpampang di depan, dan saya bisa jelaskan secara singkat proses pengungkapannya. Tim gabungan mendapatkan informasi dari seberang, dari Malaysia. Ini juga atas kerjasama yang baik antara Kepolisian Riau, dalam hal ini Polres Bengkalis, dengan Kepolisian PDRM Malaysia, atas informasi adanya pengiriman barang narkoba yang masuk ke Indonesia melalui Bengkalis, dan informasi itu ditindaklanjuti oleh tim gabungan Polres Bengkalis dan Bea Cukai Bengkalis, sehingga kita melaksanakan patroli perairan bersama antara kapal Polair Polres Bengkalis dengan kapal Bea Cukai Bengkalis, dan menemukan adanya kelompok yang sedang menyeberang dan diduga membawa barang. Dan barang itu kemudian berhenti, disandarkan di pelabuhan-pelabuhan tikus, dipindahkan ke mobil yang sudah kita sita di seberang. Dan pada saat dilakukan upaya pengejaran dan penangkapan, para pelaku berusaha juga untuk menabrak anggota kami, sehingga kita langsung hentikan dan kita berhasil mendapatkan barang bukti yang sekarang kita sudah lakukan penyitaan. Dalam perkara ini telah ditetapkan satu orang tersangka atas nama RA, usia 19 tahun. Ya, 19 tahun yang didapati membawa barang bukti itu, dan terhadap yang bersangkutan kita persangkakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati dan atau pidana seumur hidup, atau paling singkat pidana 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda maksimum ditambah 1/3.
Pelaku yang berinisial R mengaku dijanjikan upah 115 juta rupiah jika berhasil membawa narkotika tersebut ke Pekanbaru. Polres Bengkalis saat ini masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang memerintahkan pengiriman narkotika ke Provinsi Riau. Tim Humas Polres Bengkalis Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Seorang ayah tega menodai anak kandungnya selama 8 tahun. Dari hubungan terlarang ini, sang anak melahirkan 7 bayi yang langsung dikubur oleh ayahnya. Kasus ini terungkap setelah warga melaporkan temuan tulang bayi di sebuah kebun di Banyumas, Jawa Tengah. Warga di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas digegerkan dengan temuan 4 tulang bayi di sebuah kebun. Setelah memeriksa saksi-saksi, Polresta Banyumas mengamankan E, terduga ibu dari 4 kerangka bayi tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi mengamankan R, pria berusia 57 tahun, terduga pelaku yang merupakan ayah kandung E. Yang lebih mengagetkan warga, R juga adalah ayah dari bayi-bayi yang dikubur hasil hubungan dengan E, anak kandungnya dari istri ketiga R. Tercatat R menggauli anaknya sejak tahun 2013 hingga 2021 dengan alasan disuruh oleh guru spiritualnya. R juga mengaku masih ada 3 kerangka bayi lagi yang dikubur di TKP. Polisi pun mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan ketiga kerangka bayi tersebut. Dari 7 itu kan, 7 itu keterangan dari pelaku semua dalam posisi hidup. Setelah kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian bayi tersebut dibekap mulutnya kemudian sampai dengan meninggal dunia. Saya ulang lagi, setelah melahirkan bayi tersebut dibekap mulutnya dengan kain ya sampai dengan meninggal dunia kemudian dikuburkan. Polresta Banyumas telah menetapkan R sebagai tersangka dalam kasus ini, sementara E berstatus sebagai saksi korban. Polresta Banyumas masih mendalami kasus termasuk menentukan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka. Tim Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui lebih jauh kasus hubungan sedarah ayah anak di Banyumas ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mbak Lydia. Salam presisi, Mbak. Ya, salam presisi. Ya, Pak Supriyadi, terkait dengan kasus inses yang berujung dengan pembunuhan 7 bayi yang sebelumnya ditemukan oleh warga di Banyumas ini, kapan ini terungkap? Baik, Mbak Lydia, berawal dari kejadian tanggal 15 Juni tahun 2003, di mana pertama kali kerangka manusia tersebut ditemukan, kemudian berlanjut di tanggal 21 Juni, 3 lagi yang ditemukan, dan totalnya sejauh ini ada 4, Mbak. Berlanjut di tanggal 23 Juni kami mengamankan saudari E yang kemudian mengakui bahwa semua bayi yang terkubur di dalam TKP tersebut adalah milik saudari E. Hasil penyelidikan dari saudari E menyampaikan bahwa yang menghamili kemudian menguburkan bayi tersebut adalah ayah daripada saudari E tersebut. Kemudian pada hari Sabtu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan status sekarang sudah menjadi tersangka, yaitu dengan identitas Rudi, dan sementara Rudi tersebut sudah kami amankan di Polresta Banyumas. Demikian, Mbak Lydia. Ya, Pak Supriyadi, dari penemuan pertama, kedua, dan ketiga, apakah itu ditemukan oleh orang yang sama? Baik, untuk TKP pertama di tanggal 15 Juni itu ditemukan oleh pemilik lahan, yaitu saudari Tommy, yang pada saat melakukan pemerataan tanah kemudian menggali dan menemukan 1 kerangka manusia. Kemudian berlanjut di tanggal 21 Juni. Jadi yang menemukan kerangka tersebut adalah memang betul orang yang sama. Demikian, Mbak Lydia. Ya, Pak Supriyadi, apa motif tersangka yang merupakan ayah kandung dari korban ini untuk menghamili hingga membunuh 7 bayi hasil hubungan sedarahnya dengan sang putri? Baik, Mbak Lydia, jadi motif yang kami dapatkan sejauh ini bahwa tersangka
memiliki ilmu spiritual, di mana di tahun 2011 tersangka mendapat ajakan daripada guru spiritualnya bahwa menyampaikan bahwa apabila si Rudi ini ingin menjadi kaya maka bisa anaknya disetubui kemudian dihamili, kemudian sampai dengan melahirkan dan pada akhirnya dibunuh kemudian dikuburkan. Ini selama 7 kali berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Setelah berlanjut tersebut, dari guru spiritual menyampaikan bahwa Rudi akan kaya. Dibuktikan dengan pada saat itu sudah dibunuh, sudah dilaksanakan rangkaian tersebut, maka nantinya 1 bulan kemudian, nah ini dari guru spiritualnya, 1 bulan kemudian setelah 7 kemudian dikuburkan, itu nanti 1 bulan kemudian di jam Akan terlihat 21 sampai hasilnya dengan jam seperti itu ya? 23, maka akan datang uang sebanyak 7 kardus di depan mata si Rudi, demikian Mbak Lydia, motif yang sejauh ini kami temukan. Ya, dari Ya, yang saya baca juga, hubungan incest ini sudah terjadi sejak 2013. iya betul. Apakah selama kurun waktu ini korban maupun ibu korban yang katanya tahu tentang perbuatan bejat ayah korban ini, apakah memang tidak pernah diceritakan kepada orang lain ataupun melapor kepada polisi misalnya? Baik, Maldia. Jadi rangkaian kejadian dari 2013 sampai dengan 2001 itu sudah diketahui oleh warga setempat, kemudian bahkan warga lain, dan khusus terhadap ibu kandung daripada saudari E ini juga karena posisi memang diancam, Mbak Lydia, diancam kemudian akan dibunuh apabila kemudian kasus tersebut diketahui oleh publik, Mbak. Ya, apakah saat tersangka melakukan mengubur bayi-bayi hasil hubungan dengan sang putri itu dalam keadaan sadar atau seperti apa, Pak Supriyadi? Baik, Mbak Lydia, keterangan dari saksi korban saudara E menyampaikan bahwa pada saat hamil kemudian sampai dengan melahirkan dan dikeburkan memang dalam posisi sadar dari pelaku sendiri. Saya ulangi, dalam posisi sadar, dan tersangka Rudi menyampaikan bahwa itu dilakukan karena untuk mendapatkan kekayaan sesuai dengan instruksi daripada guru spiritual daripada tersangka Rudi. Demikian, Mbak Ya, Lydia. dari hasil pemeriksaan polisi terhadap korban, apakah selama kurun waktu 2013 dan sampai 2021, walaupun dalam di bawah ancaman, korban tidak pernah melawan? Betul sekali, Mbak. Sejauh ini keterangan yang kami dapatkan bahwa selama proses itu terjadi, dari korban memang tidak melawan, tidak melawan, bahkan sudah menceritakan ke ibunya juga karena memang posisinya masih satu gubuk dan tempat tinggalnya tidak jauh dari TKP, sehingga sehari-harinya memang bersama dengan bapak daripada pelaku, dan ancaman itulah ancaman kemudian akan dibunuh, Iya, akan dianiaya sehingga takut untuk berada di melakukan bawah pada pihak ancaman ya, Pak keduanya. ya. Betul. Baik. Betul, Nah, Mbak Lydia. kemudian bagaimana langkah polisi untuk melakukan pendalaman terhadap guru spiritual yang bisa dibilang membisiki pelaku untuk melakukan kejahatan ini? Ya, baik, Mbak Lydia, untuk guru spiritualnya sendiri, informasi dari pelaku sudah meninggal dunia di tahun 2011. Namun ini akan kami dalami melalui proses penyelidikan tambahan Baik. dalam rangka melakukan pengungkapan secara utuh kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Demikian, Mbak Lydia. Baik, dan bisa dibilang ini termasuk dalam pembunuhan berencana seperti itu ya, Pak Supriyadi ya? Ya, betul sekali, Mbak Lydia. Sehingga saya tambahkan, sehingga pada saat kami gelar perkara untuk pasal yang kami kenakan yaitu pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana, Mbak Lydia. Ya, apa hukuman untuk tersangka, Pak Supriyadi? Hukuman tersangka sejauh ini, Mbak Lydia, terkait dengan proses penangkapan penahanan dan pasal yang kami kenakan yaitu pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun dan hukuman mati, Mbak Lydia. Ya, Nih.
Pak Supriyadi, terkait kasus seperti ini di mana ternyata keluarga dan juga warga di sekitar korban tahu tentang kasus yang menimpanya, apa imbauan dari kepolisian agar walaupun masyarakat sudah mengetahui agar tidak diam dan mau terlibat untuk mengungkap kasus seperti ini dengan melaporkan kepada polisi? Baik, Mbak Lydia, sejauh ini setelah kasus ini terjadi, tentunya dari pihak Polresta Banyumas memberikan himbauan, kemudian dan juga edukasi yang kita berikan kepada masyarakat apabila ada kejadian yang seperti ini terjadi agar segera melapor. Pertama kali begitu segera melapor melalui Babin Kaptimas yang berada di wilayah tersebut. Kemudian bisa diteruskan kepada kami, sehingga penanganan kami bisa cepat melakukan proses hukum dengan cepat sehingga tidak berkembang seperti ini, Mbak Lydia. Baik. Terima kasih Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang, salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi.
Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Saatnya kita bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada siang ini. Sudah ada Bribtu Putu yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat. Bribtu Putu, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Putu Fungki dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Dan langsung saja kita akan menuju ke kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Ya pemirsa, pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol terpantau cukup ramai. Arus lalu lintas namun masih dapat dikendarai dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Begitupun dari arah Semanggi akan menuju ke Petamburan ataupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pejompongan atau Cawang. Dan dari pantauan CCTV dapat kita lihat bahwa adanya antrian kendaraan di kawasan ini menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam.
Dan arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol terpantau lancar. Dan dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang terpantau ramai, kondusif, lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 70 km per jam. Kami harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop serta mematuhi marka jalan yang berlaku. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat arus lalu lintas di pos Pol Pondok Gede Timur. Di mana arus lalu lintas di pos Pol Pondok Gede Timur pada siang hari ini dari Cikampek yang akan menuju ke Jakarta terpantau lancar pemirsa. Dan dari arah sebaliknya arus lalu lintas terpantau ramai namun masih dapat dilalui dengan kecepatan kurang lebih 80 km per jam. Meskipun terlihat lancar pemirsa, dihimbau untuk Anda tetap waspada serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya, kita beralih ke Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Ya pemirsa, arus lalu lintas dari Paster yang akan menuju ke Suropati melalui jalan arteri pada siang hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Paster yang akan menuju ke Suropati melalui Factory Outlet Pasopati. Walaupun sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan di kawasan ini, namun arus lalu lintas masih dapat dilalui dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan arus lalu lintas dari Juanda Atas yang akan menuju ke Juanda Bawah pada siang hari ini juga terpantau lancar. Kami himbau bagi Anda untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, serta tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan terakhir, kami akan mengajak Anda memantau arus lalu lintas di Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Di mana arus lalu lintas terpantau dari CCTV ramai pemirsa di kawasan ini. Terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light sekitar kurang lebih 200 hingga 300 meter. Dan selepasnya Anda dapat melaju kembali dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Dan ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok. Sedangkan dari arah sebaliknya pemirsa, arus lalu lintas yang hari ini terpantau lancar. Dihimbau untuk Anda, para pengendara, untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, perhatikan marka jalan yang berlaku di kawasan ini, dan juga antisipasi akan masyarakat yang menyeberang tidak menggunakan jembatan penyeberangan orang, tapi kami himbau untuk Anda yang ingin menyeberang di kawasan ini, gunakan fasilitas yaitu jembatan penyeberangan orang yang berlaku ataupun yang ada di kawasan ini. Ya pemirsa, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Demikian Bribtu Putu Fungki melaporkan, kita kembali ke Lydia di studio. Baik, terima kasih Bribtu Putu atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Angka stunting di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mencapai lebih dari 5.000 anak. Untuk mengurangi angka stunting pada anak, Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaksanakan edukasi dan sosialisasi pencegahan sekaligus penurunan stunting. Selain memberikan edukasi, Polres Jepara juga memberikan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau, bubur jagung, dan telur rebus kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta para balita. Posyandu Kasih Ibu 4 yang berada di Senenan, Kecamatan Tahunan, Jepara pada Senin 26 Juni lalu ramai dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan sekaligus penurunan stunting. Salah satu pemberi materi adalah para polisi wanita Polres Jepara Polda Jawa Tengah yang ikut turun melalui program Kartini Polres Jepara Menyapa. Tak hanya memberikan edukasi, polisi-polisi wanita Polres Jepara juga memberikan makanan tambahan seperti 50 gelas kacang hijau, 50 gelas bubur jagung, dan 100 butir telur rebus kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta balita. Inisiatif yang dilakukan Polwan Polres Jepara ini berangkat dari keprihatinan terhadap angka stunting di Kabupaten Jepara yang mencapai 5.353 anak. Terdiri dari 15 wilayah untuk kegiatan
Posyandu rutin masing-masing dari Kamtibmas memantau program pemerintah ini dalam penurunan angka stunting. Pengurus Posyandu Kasih Ibu 4 menyampaikan apresiasi atas kepedulian Polres Jepara terhadap pencegahan stunting. Edukasi dan bantuan makanan tambahan yang diberikan Polres Jepara diharapkan bisa menekan angka stunting pada anak di Kabupaten Jepara. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, Polsek Winongan, Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur melaksanakan giat bantuan sosial penyaluran air bersih dan pembagian puluhan paket sembako bagi warga Dukuh Kidul, Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan. Giat bantuan sosial kemanusiaan penyaluran air bersih dan pembagian puluhan paket sembako bagi warga 4 dusun di Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Bantuan sosial kemanusiaan berupa air bersih sebanyak 1 tangki ini diambil dari sumber mata air Banyu Biru dan disalurkan kepada masyarakat di Desa Dukuh Kidul, Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan. Selain pembagian air bersih, Polsek Winongan juga membagikan 50 paket sembako kepada warga di 4 dusun Desa Sumberjo, yaitu Dukuh Tengah, Dukuh Wetan, Dukuh Kulon, dan Dukuh Kidul. Kegiatan bakti sosial kemanusiaan pembagian air bersih dan paket sembako ini dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 21 Juni lalu. Selain Wakapolsek Winongan Ibda Faisal, kegiatan ini turut dihadiri petugas jaga Polsek Winongan Aibda Heru Sumartono, Kanit Intel Polsek Winongan Aibda Eko Soekarno, pihak Karang Taruna, dan perangkat Desa Sumberjo. Tim Humas Polsek Winongan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polda Kalimantan Timur menggelar acara Gowes bertajuk Tour de IKN di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selama Gowes, peserta diajak untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dan juga memperkenalkan keindahan alam di wilayah Balikpapan. Polda Kalimantan Timur menggelar acara Gowes bertajuk Tour de IKN di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam acara Tour de IKN ini, turut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Imam Sugianto, pejabat utama Polda Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan, beserta Kasdam 6 Mula Warman pada Sabtu 24 Juni 2023. Dalam Tour de IKN, peserta akan melintasi berbagai rute menarik di sekitar Kota Balikpapan menuju ke Gor Segiri Samarinda yang memperlihatkan keindahan alam serta kekayaan budaya lokal. Selama Gowes, peserta juga akan diajak untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dan juga memperkenalkan keindahan alam yang nantinya akan menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat melalui perwisataan. Dengan kegiatan Tour de IKN yang diharapkan dapat mempererat hubungan dan kebersamaan antara aparat kepolisian dengan warga Balikpapan, serta semangat kebersamaan dan kepedulian akan pentingnya hidup sehat melalui olahraga sepeda. Tim Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV.
Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bayangkara ke-77, Direktorat Pengamanan Objek Vital Ditpamopvid Polda Jawa Timur menggelar kompetisi stand-up comedy bertajuk Jaga Pemilu Damai Bersama Polri. Kegiatan yang digelar di Kafe Dalam Rabu ini diikuti oleh seluruh Polres jajaran Polda Jawa Timur Jumat 23 Juni lalu. Dirpamopvid Polda Jawa Timur Kombes Pol Sangkan Bonaparte Silalahi mengatakan sebanyak 42 peserta sengaja didatangkan dari Polres jajaran atau dari berbagai daerah di Jawa Timur, baik dari anggota Polri maupun masyarakat umum untuk turut serta memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Kombes Pol Sangkan Bonaparte Silalahi juga mengatakan bahwa penyelenggaraan kompetisi stand-up comedy ini merupakan ide atau usulan yang datang dari masyarakat yang menginginkan untuk diselenggarakannya kompetisi stand-up comedy, sehingga pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menampilkan cerita-cerita lucu. Himbauan dari Mabes, dalam hal ini Ketua Panitia yang ada di Mabes, untuk seluruh Polda melaksanakan kegiatan stand-up comedy salah satunya. Karena ada beberapa macam kegiatan. Jadi saya mendapat perintah dari Polda dengan Kapolresta Sidoarjo untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita bersama bersinergi berdua untuk melaksanakan kegiatan ini yang nanti kita batasi dengan aturan. Namun kita juga memberikan kebebasan untuk mengoreksi kepolisian. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto bersama Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur ISIKA Tony Harmanto beserta pejabat utama Polda Jawa Timur hadir langsung menyaksikan kompetisi stand-up comedy ini. Dari penampilan para peserta, tak sedikit peserta yang menceritakan tentang daerah asalnya masing-masing dan cerita tersebut berhasil mengocok perut Kapolda Jawa Timur dan para pejabat utama Polda Jawa Timur serta penonton yang hadir. Peraih juara 1, 2, dan 3 mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan dari Kapolda Jawa Timur. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk menjalin komunikasi lebih dekat dengan masyarakat, Bribka Gunawan, Babin Kamtipmas Kelurahan Ponjalai, Polsek Uara, Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melaksanakan giat sambang warga. Dalam sambang warga ini, Bribka Gunawan juga memberikan bantuan sosial dan motivasi kesembuhan bagi warga yang sakit. Giat sambang warga dilakukan oleh Bribka Gunawan, Babin Kamtipmas Kelurahan Ponjalai, Polsek Uara, Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan pada Senin 26 Juni lalu. Dalam giat sambang warga ini, Bribka Gunawan membesuk warga yang sakit. Salah satu warga bernama Muing berusia 79 tahun sudah 4 tahun mengalami sakit komplikasi. Selain itu, Bribka Gunawan juga mengunjungi Muhammad Nur berusia 38 tahun yang mengalami sakit kanker ganas pada leher dan saat ini sementara dalam pengobatan kemoterapi. Selain memberikan bantuan sosial kepada warga yang sakit, Bribka Gunawan Babin Kamtipmas Kelurahan Ponjalai juga berpesan agar senantiasa sabar dan tabah dalam menerima ujian. Tim Humas Polsek Uara, Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong
dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Berbagai kegiatan diadakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-77, seperti yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau yang mengadakan kegiatan olahraga bersama dengan melibatkan masyarakat. Kenapa kita yang deg-degan? Bapak Polda Kepulauan Riau, 3, 2, 1. Dataran Engku Putri Kota Batam Minggu 25 Juni ramai oleh masyarakat Kota Batam yang mengikuti kegiatan jalan santai, fun run, fun bike, dan fun run difabel. Kegiatan ini diadakan Polda Kepulauan Riau dalam rangka Hari Bayangkara ke-77.
Kegiatan yang bertema Polri Presisi untuk Negeri Mewujudkan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju dilaksanakan bersama dengan lintas elemen. Tampak hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun, Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Aris Budiman, dan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Kami dari Polda Kepri menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita semua, dari provinsi sampai dengan panitia, Bapak Ibu sekalian, khususnya para peserta lari yang akan melaksanakan lomba pagi hari ini. Saya tanyakan, siap? Oke, saya kira itu selamat berlomba, dan dalam rangka Hari Bayangkara kami mohon doa restu dari kita semua, peran serta kita semua, kerjasama semua untuk kebaikan dan keamanan di wilayah Kepri, terutama di Batam ini. Tercatat lebih dari 1.000 peserta mengikuti olahraga yang terbagi dalam beberapa kategori, yakni fun run sejauh 10 km, fun bike 12 km, jalan santai 3 km, dan fun run difabel dengan jarak 3 km. Acara olahraga bersama ini juga menjadi ajang promosi produk unggulan Kepulauan Riau yang ditawarkan melalui stand-stand UMKM. Acara hiburan yang menampilkan tarian lokal semakin menyemarakkan kegiatan ini. Polda Kepulauan Riau berharap kegiatan ini bisa mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta memperkuat sinergitas Polri dengan TNI dan pihak terkait lainnya. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Menyambut Hari Bayangkara pada 1 Juli mendatang, berbagai rangkaian kegiatan digelar oleh Polda jajaran untuk masyarakat. Polda Jawa Timur menggelar kesenian khas Jawa Timur, Festival Ludruk bertema Ciptakan Pemilu Damai, Jawa Timur Bersih Narkoba. Berikut informasinya. Inilah aksi para peserta lomba kesenian ludruk memainkan lakon yang mengisahkan kehidupan sehari-hari. Bertajuk tema Ciptakan Pemilu Damai, Jawa Timur Bersih Narkoba. Peserta menunjukkan kemampuannya pada Festival Ludruk menyambut hari ke-77 Bayangkara di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, Sabtu 24 Juni 2023. Sandiwara Rakyat Ludruk merupakan kesenian tradisional Jawa Timur yang telah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya di bumi Majapahit sejak abad ke-12, yang sampai dengan saat ini tetap hidup dan berkembang hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Ahmad Yusef Gunawan didampingi pejabat utama Polda Jawa Timur secara langsung membuka kegiatan kompetisi ludruk. Selain dalam rangka peringatan Hari ke-77 Bayangkara, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk membangun sinergitas untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Timur dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu mendatang, yang aman dan damai, serta membangun masyarakat Jawa Timur yang bersih dari narkoba. Masyarakat dan Res Narkoba memilih salah satu tema selain daripada menuju pemilu damai, juga Jawa Timur yang bebas narkoba. Dan kegiatan ludruk yang ditampilkan oleh 19 peserta itu mengaktualisasikan bagaimana Jawa Timur yang bebas narkoba. Dan semoga itu dapat tercapai, teraktual di dalam pelaksanaannya kehidupan bermasyarakat kita di Jawa Timur. Termasuk upaya pelestarian budaya tadi? Pastinya pelestarian budaya dulu sudah dilestarikan oleh Polda Jawa Timur dalam setiap kesempatan. Dan sehingga seni budaya inilah yang kita tunjuk di dalam rangkaian acara HUT ke-77 Polri pada tahun ini. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga menggelar kompetisi e-sport yang diikuti oleh 6.500 peserta dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Pada kompetisi e-sport ada 2 jenis permainan yang dilombakan, yakni PUBG dan Mobile Legends. Kompetisi e-sport digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara yang bertema Ciptakan Pemilu Damai dan Jawa Timur Bersih Narkoba. Kompetisi e-sport bertujuan menggalang generasi muda untuk bersama-sama dapat memerangi narkoba dan terhindar dari paham radikalisme, serta bijak bermedia sosial. Selain itu, kompetisi e-sport digelar untuk menjaring bibit-bibit atlet berbakat di bidang e-sport. Polda Jawa Timur berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran dan kebersamaan dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif menjelang pesta demokrasi pemilu 2024. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Pesantren As-Salafiyah Sukabumi berangkat ke Tasikmalaya untuk mewakili Polres Sukabumi dalam lomba seni Nadom tingkat Polda Jawa Barat. Tim Nadom Pesantren As-Salafiyah Sukabumi telah melakukan persiapan matang untuk tampil dalam perlombaan Nadom tingkat Polda Jawa Barat. Dalam rangka mengasah bakat seni Nadom, tim Nadom Pesantren As-Salafiyah Sukabumi berangkat ke Tasikmalaya untuk mewakili Polres Sukabumi dalam lomba seni Nadom tingkat Polda Jawa Barat. Tim Nadom Pesantren As-Salafiyah Sukabumi telah melakukan persiapan matang untuk tampil di lomba tingkat Polda Jawa Barat. Para santri telah berlatih keras dan mempelajari materi Nadom dengan baik. Kapolres Cibadak Kompol Ridwan Ishak mewakili Kapolres Sukabumi secara resmi melepas tim Nadom dengan memberikan motivasi dan arahan kepada tim Nadom sebelum mereka memulai perjalanan ke Tasikmalaya Kota. Yang adik-adik ke Tasikmalaya. Kami mengharapkan mudah-mudahan adik dapatkan juara pertama di sana. Amin. Sementara pesantren As-Salafiyah Sukabumi berharap melalui kegiatan ini tim Nadom dapat terus mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam seni Nadom serta menjadi inspirasi bagi santri dan masyarakat sekitar. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Magetan mendapat kado istimewa jelang Hari Bayangkara ke-77 dari pemerintah Kabupaten Magetan. 2 lokasi hibah tanah diberikan untuk pembangunan 2 Mapolsek baru, yaitu Polsek Panekan dan Polsek Karangrejo. Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan melakukan peletakan batu pertama di lahan pembangunan Mapolsek Panekan dan Mapolsek Karangrejo Jumat 23 Juni 2023. Peletakan batu pertama turut dihadiri oleh Kadis Pekerjaan Umum PUPR, pejabat utama Polres Magetan, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. 2 Mapolsek baru yakni Polsek Panekan dan Polsek Karangrejo akan dibangun di lahan hibah dari pemerintah Kabupaten Magetan sebagai kado di Hari ke-77 Bayangkara tahun 2023. Dengan pembangunan 2 Mapolsek baru di wilayah Magetan dapat mendukung dan meningkatkan pelayanan Polres Magetan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan wilayah Magetan yang aman dan kondusif. Tim Humas Polres Magetan melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.